Kak, Rere capek, udah dulu dong. Uh, Kata Rere sambil melangguh saat Radika menyesap kulit lehernya. Ayo dong sayang, mumpung libur, jadi kakak bisa senang-senang begini. Ujuk Radika sambil memainkan jemarinya di pucuk si kembar milik Rere. Subuh tadi kan udah, masa baru jam 8 pagi udah mau lagi? Emang kakak nggak capek? Untuk yang satu ini nggak ada kata capek. Justru capek kakak langsung hilang ikut terbakar gairah kakak yang menggebu saat kita mulai melakukan penyatuan. Ucap Radika tanpa mau berhenti dari kegiatannya. Tiba-tiba saat sedang asik-asiknya bermain di atas kulit Rere, dering ponsel Radika berbunyi hingga berkali-kali. Ada telepon, angkat Gih, siapa tahu penting. Kita Rere. Nanti aja, kita aja belum sampai ke inti. Tolak Radika karena masih asik dengan mainannya. Tapi berisik tahu kah? Radika menghela napas panjang. Iya, siapa sih ganggu aja? Gak tahu apa? Orang lagi mau Nana Nino sama istri? Rara yang mendengar omelan Radika lantas melemparkan sebuah bantal ke arah Radika hingga mengenai kepalanya. Ya mana mereka tahu lah kak. Emang kakak mau buat pengumuman gitu biar semua orang tahu? Silakan aja kalau nggak mau malu, nggak tahu malu. Dengar Rere sambil mendalikan matanya. Radika menyengir lebar lalu menatap nama penelpon itu. Dengan sigap, ia menekan tombol hijau. Wajahnya terlihat sangat serius. Lalu dia membalikkan badan setelah menutup telepon. Kakak harus ke rumah sakit, Re. Banyak pasien darurat. Ada kecelakaan. Dan semua korbannya dibawa ke Medika Raya. Tegas Radika dengan wajah serius. Ya udah, kakak beruan mandi, Ki. Ntar Rere siapin perlengkapan kakak. Radika pun bergegas membersihkan diri. Tak butuh waktu lama. Kini Radika telah keluar dari kamar mandi dan bersegera mengenakan pakaian yang disiapkan Rere. Kemudian Rere muncul lagi seraya membawa secangkir kopi hangat, bukan panas, agar Radika bisa segera meminumnya. Dia juga membawakan beberapa lembar roti lapis isi dan membantu menyuapi Radika untuk menghemat waktu. Terima kasih sayang. Kakak berangkat dulu ya. Kamu hati-hati di rumah. Kalau ada butuh sesuatu atau mau perpergian, jangan lupa kabarin kakak dulu. Pesan Radika sebelum berangkat ke rumah sakit. Siap suamiku, ujar Rere seraya tergagap. Lalu Rere mencium punggung tangan Radika dan Radika mencium dahi dan bibir Rere sekilas sebelum pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saat Rere seraya melambaikan tangannya. Hiruk pikuk memang sudah biasa terjadi di rumah sakit. Namun, hiruk pikuk hari ini lebih gencar dari biasanya sebab subuh tadi telah terjadi kecelakaan beruntun di sebuah jalan tol yang menyebabkan banyak korban jiwa. Akhirnya Radika pun yang seharusnya libur hari itu terpaksa diminta datang ke rumah sakit untuk membantu para dokter lainnya menangani para pasien yang jumlahnya tidak sedikit. Hari yang seharusnya ia manfaatkan untuk bersantai ria sambil bermanja-manja dengan sang istri pun harus tersita dan tergantikan dengan melakukan banyak pemeriksaan dan pengobatan pasien korban kecelakaan. Begitulah tugas seorang dokter. Tidak peduli apapun, ia harus mengutamakan tugasnya bila mana tenaganya dibutuhkan. Jadi jangan heran, terkadang seorang dokter sampai abai dengan kesehatan dirinya sendiri akibat terlalu fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Alhasil, tanpa mereka sadari, tubuh mereka telah digerogoti berbagai macam penyakit. Orang awam kadang hanya bisa mencibir. Dokter kok sakit? Padahal dokter juga manusia. Mereka tidak kebal terhadap penyakit. Jadi bila otak dan tenaga mereka telah terlalu diforsir, akibatnya penyakit dengan mudah berkembang. Belum lagi mereka kerap abai dengan lelah di tubuh mereka sendiri. Jadwal tidur berkurang, makan tidak tepat waktu, semua mereka lakukan demi menepati sumpah mereka. Yang salah satunya membaktikan diri mereka guna beri kemanusiaan. Jadi mulai sekarang hargailah para dokter ya. Radika baru saja menyelesaikan tugasnya membantu rekannya mengoperasi korban tabrakan. Lalu ia segera melepas handphone dan membuangnya di tempat sampah sebelum keluar ruangan UGD. Ia menyempatkan diri mencuci tangannya, barulah ia keluar dan menjelaskan sedikit mengenai kondisi pasien pada pihak keluarga yang telah menunggu di depan ruangan.
Setelah itu, ia pun bergegas menuju ruangannya. Tapi baru beberapa langkah, ia menjejakkan kaki di koridor. Ia berpapasan dengan seorang dokter yang sebenarnya sangat tampan, bahkan paling tampan di rumah sakit itu mengalahkan dirinya. Tapi sayang, sifat galaknya membuat semua orang takut menyapanya, kecuali dirinya yang memang udah mengenalnya sejak zaman putih aku, putih biru. Hai bro, what's up man? Tanya Radhika seraya menepuk pelan pundak sang dokter. Biasa, lagi-lagi dokter Bekti yang membuat emosiku rasanya naik hingga ke ubun-ubun. Tekasnya penuh kekeraman. Lagi? Tanya Radhika memastikan. Dokter spesialis bedah bernama Arkandra itu pun mengangguk. Radhika hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Tak habis pikir dengan dokter satu itu. Dia selalu bersikap perfeksionis, tapi saat pasiennya kritis, ia malah lempar tangan dan selalu berakhir di tangan Arkandra. Arkandra kadang dijuluki tangan malaikat sebab semua operasi yang ia lakukan selalu berakhir sukses, padahal ia hanya melakukan sesuai prosedur dan yang paling utama, ketelitian juga kehati-hatian. Dan tak kalah penting, sebelum memulai segala hal harus mengucapkan bismillah. Setelah sedikit berbincang, Radhika pun masuk ke ruangannya. Begitu pula dokter Arkandra. Belum sempurna, pintu tertutup, tiba-tiba ada seseorang gadis masuk begitu saja ke ruangan dokter Arkandra dan menutup pintunya dengan napas tersengal. Dokter Arkandra menyipitkan matanya saat melihat gadis yang tak ia kenali itu masuk ke ruangannya seenaknya. Siapa kamu dan mau apa kamu di ruanganku? Bentak dokter Arkandra dengan sorot mata tajam dan kedua tangan bersedekap di depan dada. Astaga dok, galak amat. Amat aja nggak segalak dokter deh. Ujar gadis itu cengengesan, lalu matanya beralih ke pintu dan mengintip ke arah luar melalui kaca. Kalau kamu tidak ada urusan, cepat keluar. Usirnya sambil berusaha ingin membuka pintu. Tapi gadis itu justru menghalanginya dengan menempelkan tubuhnya di depan pintu. Please dok, tolong selamatkan hidup saya, atau saya akan mati sekarang. Dokter kan manusia paling baik hati, pasti nggak mau melihat seseorang mati, apalagi karena ketidakpeduliannya terhadap sesama. Ya kan, tolong ya, please. Mohon gadis itu dengan kedua tangan tertangkap di depan dada. Tiba-tiba pintu digedor dari luar. Diam-diam, gadis itu mengintip ke arah luar, tepatnya di depan pintu. Ia pun membelalakan matanya saat melihat siapa orang-orang itu. Azura, kami tahu kamu pasti bersembunyi di dalam kan? Cepat keluar atau kau akan habis di tangan kami. Bagi seseorang dari luar membuat nyali gadis itu ciut. Mampus aku, umpatnya dengan mata melotot. Sebelum pintu benar-benar terbuka, ia segera melompat ke arah dokter Arkandra. Lalu ia membalikkan kedua kakinya di pinggang sang dokter. Kemudian tangan kirinya ia rangkulkan di pundak, sedangkan tangan kanannya ia letakkan di belakang tengkuk sang dokter. Lalu tanpa pikir panjang, ia menarik tengkuk dokter Arkandra hingga bibir mereka menyatu bersamaan dengan pintu yang terbuka. Karena tubuhnya yang mungil dan posisi dokter Arkandra yang membelakangi pintu membuatnya tidak terlihat orang-orang. Melihat adegan 18+ itu membuat orang-orang yang memaksa meringsek maksud tadi tidak enak hati. Apalagi saat dokter Arkandra melirik tajam ke arah mereka, membuat nyali mereka ciut. Bagai kerupuk tersiram air, mereka pun meminta maaf dan segera berlalu dari situ. Saat mengetahui orang-orang yang mengejarnya tadi telah menjauh, gadis itu pun bernapas lega. Sadar posisinya sangat tidak mengenakan untuk dilihat, gadis itu pun hendak melepaskan diri. Tapi belum sempat ia melepaskan diri, dokter Arkandra justru lebih dulu menjatuhkannya hingga bokongnya bersinggungan dengan lantai. Au, ringis gadis itu. Jahat amat sih dok. Jadi orang, untung tampan, kalau enggak apa? Potong dokter Arkandra cepat. Kalau enggak rugi dong, aku kasih ciuman pertama aku ke dokter. Ujarnya cengengesan sambil mengusap bokongnya yang sakit. Ciuman pertama? Cih, bullshit. Keluar sekarang, usirnya sambil menunjuk ke arah pintu. Ya ampun, tampannya jadi pengen cium lagi deh, ujar gadis bernama Azura itu sambil tergagap. By the way, makasih bantuannya dok, kau telah menyelamatkan hidupku dok.
Mau jadi pacar aku enggak? Ibunya lagi dengan mata mengerjap-ngerjap. Bagi orang normal, pasti ekspresi Azura sungguh menggemaskan. Tapi bagi dokter Arkan, yang galaknya nauzubillah, hal itu sungguh menyebalkan. Dasar gadis gila. Desisnya dengan mata melotot tajam. Makin gemas deh sama dokter. Cuk. Baik dokter galak, tapi sayangnya tampan. Ucap Azura cengengesan sambil melambaikan tangan seperti Miss Universe yang melambaikan tangan pada penggemarnya. Mata dokter Arkandra membola sempurna dengan tangan mengusap kasar pipinya yang baru saja dicium Azura. Benar-benar keris gila. Jangan-jangan dia kabur dari rumah sakit jiwa. Omel dokter Arkandra bersungguh-sungguh. Sedangkan Azura, kini ia telah berlarian sambil mengendap-endap untuk menghindari orang-orang yang tadi mengejarnya. Setelah ia berada di luar, segera ia menaiki taksi yang kebetulan sedang berhenti di sana. Saat taksi telah melaju, barulah ia dapat bernapas lega. Lalu ia mengambil ponselnya dan mengetikkan pesan kepada sahabatnya yang tengah dirawat di rumah sakit. Ia mengabarkan kalau ia tidak jadi membesuk karena ada urusan mendadak. Semua itu gara-gara anak buah si bandot sialan. Ya ampun, my first kiss. Kenapa gua bisa senekat itu sih? Untung cakep, kalau jelek, rugi dong gua. Gumamnya sambil mengusap lembut bibirnya. Ia tersenyum geli mengingat aksi nekatnya mencium sarang dokter muda yang tampan, tapi sayangnya gelapnya. Overload. Ia juga mengingat kecepatan singkat yang ia berikan di pipi sang dokter sebagai kenang-kenangan. Ia pikir pasti ia tak akan pernah berjumpa lagi dengan sang dokter. Tapi ia lupa, apapun bisa saja terjadi di kemudian hari. Semoga gue nggak ketemu lagi sama si dokter. Mau disimpan di mana muka gue kalau ketemu lagi? Batin Azura bermonolog. Langit tampak begitu cerah hari ini. Elena yang tidak ada kegiatan mengejar pun berencana ingin me time dengan Rere dan Kanza. Mereka pun janjian ketemuan di sebuah kafe yang berada di dalam angkasa mall. Karena ini acaranya me time, Elena pun menitipkan Pariski dengan Pator. Tentu saja, Pator tidak masalah, apalagi di kantor memang udah ia sediakan. Begitupun Kanza sudah mengantarkan Aisyah kepada Rama. Khusus hari ini para suami yang bertugas menjadi babysitter anak-anak mereka. Di kantor, Pariski yang menyukai anak kecil pun begitu senang bisa bermain dengan Aisyah. Hai Re, Aisyah, sorry telat, tau lah riuh sama si bocil. Ujar Elena setibanya di kafe tempat mereka janjian. Sama aja, malah tadi Aisyah nggak mau dititipin sama pelayan, papanya. Tapi pas aku bilangin, ntar ada Fariski juga di kantor papanya. Dia langsung semangat. Tugas Kanza sambil tergagap. Bukan cuma Aisyah, tadi Paris senang banget ketemu Aisyah. Dia langsung ngajakin main. Bocah itu akrabnya udah kayak kita. Wah, dari kecil aja akrab banget. Kenapa nggak dijodohin aja, Mbak? Ujar Rere seraya tergagap. Wah, boleh juga tuh, sautkan saat tersenyum lebar. Boleh sih, tapi kita nggak bisa memaksakan sesuatu, Zahre. Masih kecil emang mereka akrab, tapi kita nggak tahu ke depannya kan. Begitupun masalah jodoh. Gimana kalau salah satu dari mereka atau dua-duanya suka sama orang lain? Terus kita paksain jodohin. Ntar bukan hanya persahabatan mereka yang hancur, tapi perasaan mereka. Bukannya mereka bahagia, justru membuat mereka bersedih. Jodoh nggak bisa dipaksain, Reza. Tapi kalau emang mereka berjodoh, aku sih alhamdulillah. Tugas Ailena mengeluarkan unek-uneknya. Memang tak selamanya perjodohan itu berakhir buruk, tapi kebanyakan memang hasil dari perjodohan itu membuat pernikahan yang seharusnya berakhir indah malah jadi malapetaka.